Nah, tapi nggak tahu nih apakah benar ilegal atau hanya opini dari oposisinya aja. Padahal kan kalau kita pikir ya, yang namanya turnamen sepak bola kayak gini ya bisa menjadi pesta untuk rakyat. Nah, jadi pihak oposisi di saat itu menyebutkan kalau turnamen sepak bola ini semacam ajang buat cari suara. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sepertinya kalian bakal familiar dengan kasus yang satu ini. Karena secara nggak langsung, kasus yang terjadi di Guinea ini ngingetin kita sama tragedi yang pernah terjadi di Indonesia. Yaitu seputar tentang sepak bola maut, alias acara sepak bola yang merenggut nyawa. Yang mana kejadian yang terjadi di Guinea ini, itu diisukan penyebabnya adalah karena supporter yang tidak terima dengan keputusan wasit saat pertandingan sepak bola lokal yang ada di sana. Kejadian ini benar-benar mengerikan, yang mana saat kerusuhan terjadi, pasukan keamanan di saat itu menembakkan gas air mata yang membuat penonton menjadi lebih rusuh dan tambah panik lagi, dan berakhir dengan desak-desakan serta terinjak-injak. Nah, di sini mungkin kalian udah agak-agak ingat ya, kejadiannya mirip kayak di negara kita, tapi di mana gitu? Coba deh kalian yang tebak sendiri dan tinggalkan komentar di bawah. Nah, kejadian yang terjadi di Guinea ini, usut punya usut, ternyata semacam ada dugaan kalau unsur terjadinya itu akibat adanya main politik di dalam insiden tersebut. Nah, tapi di satu sisi nih geng, ternyata juga ada dugaan kuat kalau insiden tragis ini bisa terjadi akibat dari kelalaian pemerintah Guinea sendiri. Dan ngomong-ngomong soal pemerintah di sana, pemerintahan di Guinea sendiri juga bisa dibilang lagi sensitif banget karena mereka saat ini sedang dipimpin oleh presiden junta militer, alias pemimpin yang berhasil memimpin akibat kudeta atau menjatuhkan pemerintahan sebelumnya. Jadi ibaratnya tuh ya pemimpin yang bisa mendapatkan posisi akibat todongan senjata gitu geng. Nah, jadi ini cukup menarik untuk kita bahas ya, karena kejadian kerusuhannya familiar banget dengan yang pernah terjadi di negara kita. Hanya saja perbedaannya itu adalah pada pemerintahan mereka yang sangat kacau balau. Nah, sekarang kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian awal dulu nih geng, yaitu ketika sepak bola maut yang terjadi di Guinea dan ratusan orang itu meninggal dunia akibat terinjak-injak yang berawal dari keputusan kontroversial dari wasit di acara tersebut. Jadi geng, tragedi ini terjadi di Guinea, salah satu negara Afrika Barat, tepatnya di kota Nzerekore, yaitu kota terbesar kedua di Guinea, dan kota tersebut ya cukup banyak penghuninya. Nah, kejadian ini tepat pada tanggal 1 Desember tahun 2024, yang mana pemerintah setempat di Guinea itu mengadakan sebuah turnamen olahraga sepak bola di kota Nzerekore tersebut. Nah, sedikit informasi nih buat yang belum tahu, di Guinea sendiri olahraga sepak bola itu adalah olahraga paling populer. Jadi nggak salah ya, banyak pemain hebat yang berasal dari sana karena memang permainan sepak bola itu cukup populer dan besar di sana. Dan perlu digarisbawahi nih geng, pertandingan sepak bola yang diadakan di sana bukan sembarang pertandingan sepak bola. Kenapa? Karena pertandingan sepak bola tersebut diadakan sebagai event untuk menghormati presiden junta militer mereka yang bernama Mamadi Doumbouya. Dengan kata lain, ya ini kayak piala presiden gitu geng. Jadi seluruh penjuru negara tersebut menonton atau menyaksikan acara ini. Presiden junta militer mereka tersebut, bagi yang belum tahu nih ya, intinya itu adalah presiden mereka ini bukan dipilih, tetapi melainkan mengkudeta presiden sebelumnya, menjatuhkan presiden sebelumnya, dan bahkan nggak jarang mengeksekusi presiden sebelumnya. Nah, presiden saat ini yaitu Mamadi Doumbouya itu adalah seorang perwira militer Guinea yang memimpin kudeta pada tanggal 5 September tahun 2021 silam untuk menggulingkan presiden sebelumnya yang bernama Alpha Condé.
Nah, setelah kudeta tersebut, Mamadi Doumbouya mengumumkan bahwa pemerintah dan konstitusi telah dibubarkan dan dia kemudian dilantik sebagai presiden sementara pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Nah, makanya geng, pertandingan sepak bola di Nzerekore tadi akhirnya diadakan sebagai acara penghormatan untuk si Mamadi Doumbouya ini. Nah, sebenarnya pengadaan turnamen tersebut agak dikritik gitu ya secara keras oleh koalisi oposisi di Guinea yang bernama The National Alliance for Alternation and Democracy yang disingkat dengan ANAD. Jadi ANAD atau kita baca aja ANAT gitu ya. Nah, ini mengklaim bahwa turnamen sepak bola yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 tersebut sengaja dilakukan untuk mendukung ambisi politik dari Mamadi Doumbouya yang dianggap ilegal dan tidak pantas. Nah, tapi nggak tahu nih apakah benar ilegal atau hanya opini dari oposisinya aja. Padahal kan kalau kita pikir ya, yang namanya turnamen sepak bola kayak gini ya bisa menjadi pesta untuk rakyat. Nah, jadi pihak oposisi di saat itu menyebutkan kalau turnamen sepak bola ini semacam ajang buat cari suara. Kurang lebih gitulah. Nah, soalnya kalau menurut pihak oposisi ANAD atau ANAT tadi, si Mamadi Doumbouya yang menggulingkan Presiden Alpha Condé pada tahun 2021 berencana untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden resmi. Meskipun tanggal pemilihannya belum ditetapkan. Sebenarnya kan ya sah-sah aja gitu geng ya. Namanya juga orang pengen berbuat baik ke masyarakat, ngambil hati masyarakat, ya nggak melulu itu artinya kampanye gitu. Toh masyarakatnya juga senang. Nah, tapi meskipun begitu nih, kalau berdasarkan dari media EP News disebutkan ada semacam transition Carter atau piagam transisi yang piagam transisi ini tidak mengizinkan Doumbouya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang akan datang. Karena tujuannya adalah untuk memastikan transisi yang damai dan adil tanpa campur tangan dari pihak yang telah menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Karena dia dianggap tuh kan ya lo bisa memimpin karena adanya todongan senjata. Jadi untuk pemilihan selanjutnya biar rakyat yang memilih, bukan lagi pemimpin dari kudeta sebelumnya. Jadi di sini yang ingin gue tekankan nih geng ya, diadakannya turnamen sepak bola di kota Nzerekore tadi itu bisa disebut sebagai acara perpolitikan gitu, ya untuk memperkuat citra dari presiden yang bernama Doumbouya tadi geng. Nah lalu geng, balik lagi nih ke turnamen olahraga tersebut. Di saat itu, sekitar 20.000 sampai 30.000 penonton itu datang hadir di dalam turnamen tersebut yang tepatnya diadakan di 3rd of April Stadium yang ada di Guinea. Dan turnamen ini menampilkan pertandingan antara tim sepak bola Nzerekore dan tim sepak bola Labe. Nah ini tuh kalau berdasarkan pencarian gue ya, lebih ke pertandingan antar kota gitu geng. Ya kayak misalkan Bandung lawan Jakarta misalkan, atau Persib lawan Persija. Nah tapi koreksi gue kalau misalkan salah nih dalam menyampaikan informasi ini. Terus setelah itu diadakanlah tuh pertandingan tersebut. Dan selama pertandingan sebenarnya semuanya tuh berjalan lancar. Dan berjalan selayaknya pertandingan sepak bola pada umumnya. Sampai kemudian insiden pun terjadi. Jadi di saat itu, tepat pada menit ke-82, ada seorang saksi mata mengatakan bahwa wasit yang tidak disebutkan namanya serta tidak diketahui juga profilnya di berbagai media ini memberikan sebuah kartu merah kepada pemain tim dari Nzerekore dan menyebabkan tim lawan mendapatkan tendangan penalti di menit ke-82 pertandingan. Kalau menurut laporan media lokal di sana, si wasit itu memberikan kartu merah kepada 2 pemain Labe serta hadiah penalti untuk tim tuan rumah. Nah akibat dari kartu merah tersebut, tim lawan yaitu tim Labe diberikan kesempatan penalti. Nah akibat dari kartu merah itulah akhirnya terjadilah penalti. Dan gara-gara penalti tersebut, para pendukung dari tim lawan yaitu tim Labe jadi marah sama tim tuan rumah. Dan saking gak terimanya mereka dengan keputusan wasit tersebut, para supporter akhirnya nekat memasuki lapangan dan terjadilah invasi lapangan untuk memprotes keputusan wasit yang akhirnya jadi menyebabkan kerusuhan. Bahkan berdasarkan saksi mata, supporter dari tim Labe itu sampai ngelempar batu geng ke lapangan. Pokoknya total chaos lah. Dan akibat lemparan batu tersebut, akhirnya kedua supporter saling melempar. Dan penonton lainnya jadi pada panik dan berusaha untuk keluar dari lapangan untuk kabur menyelamatkan diri. Nah perlu diingat geng, kalau penonton pertandingan tersebut ada sekitar 20.000 orang sampai dengan 30.000 orang. Makanya bisa kebayang betapa chaosnya ya lautan manusia di saat itu.
Nah, singkat cerita geng, di tengah-tengah chaos orang-orang yang panik mencari jalan keluar, entah tim pengamanan di sana nggak pernah belajar dari kasus di negara lain atau memang mereka nggak mendapatkan informasi gitu ya. Nah, lagi-lagi ya, di tengah-tengah chaos kayak gitu, lemparan batu di mana-mana dan orang-orang juga lagi panik-paniknya mau nyelamatin diri, tiba-tiba petugas keamanan di sana malah merespon kerusuhan tersebut dengan melepaskan gas air mata ke arah kerumunan yang sedang panik. Dan gas air mata ini langsung saja menyebar di antara penonton dan menyebabkan banyak orang semakin panik dan makin berusaha melarikan diri. Di tengah-tengah ya mereka nggak bisa ngeliat apa-apa karena kan asapnya tebel banget, terus nggak bisa nafas lagi. Kebayang tuh. Jadi kayak lu nih punya ikan di kolam terus lu lempar racun. Ikan-ikan lu mau kemana? Ya nggak bisa kemana-mana. Dan semua penonton di saat itu mulai perlahan-lahan mengalami kondisi mata perih dan susah melihat gara-gara terkena gas air mata. Dan orang-orang semakin berdesakan dan berlarian melewati satu sama lain. Yang membuat situasi semakin kacau adalah ya ini sangat berbahaya gitu ya. Di tengah-tengah kepanikan yang benar-benar nggak bisa terkontrol, mulailah kondisi ini berubah menjadi tragedi yang memilukan. Berdasarkan pernyataan dari saksi mata yang berhasil mengevakuasi diri dari insiden tersebut, mereka bercerita bahwa setelah gas air mata dilepaskan, banyak orang yang jatuh ke tanah, termasuk perempuan dan bocil-bocil gitu ya, sampai mereka terinjak-injak oleh orang-orang yang berusaha melarikan diri dari sana dengan penglihatan yang terbatas dan bahkan gak bisa ngelihat. Terus juga geng, kalau berdasarkan pemberitaan dari BBC, di luar stadion juga lebih chaos lagi. Yaitu menurut Paul Saukofogi, seorang jurnalis lokal di Nzérékoré. Dia mengatakan kepada BBC bahwa stadion tersebut penuh sesak dengan ribuan orang. Dan itu semua terjadi karena cuma ada satu pintu keluar di stadion tersebut dan semua orang berusaha untuk keluar dari satu pintu itu. Nah udah gitu, itu pintu juga ukurannya kecil banget. Cuma muat untuk 1-2 orang aja. Dan berdasarkan keterangan seorang saksi, jadi ketika ditembakkan gas air mata tersebut, orang-orang yang panik yang mau keluar semua mengarah ke satu pintu keluar gitu geng. Nah ternyata polisi di sana pun memblokir pintu keluar stadion tersebut dengan mobil mereka. Jadi orang tuh udah di dekat pintu keluar jadi nggak bisa keluar. Jadi maunya apa gitu? Petugas keamanan yang ada di dalam menembakkan mereka dengan gas air mata, yang di luar nggak memperbolehkan mereka keluar. Jadi benar-benar kayak mau dihabisi secara perlahan. Nah orang-orang yang sudah ada di depan pintu akhirnya terjepit didorong oleh orang-orang yang ada di belakang mereka, yang mana mereka juga ingin keluar dari pintu yang sama. Nah alhasil orang-orang yang di dekat pintu keluar jadinya terinjak-injak oleh orang-orang yang ada di belakang mereka. Dan gara-gara kejadian ini makanya banyak banget orang yang jadi manjat-manjat tembok supaya bisa keluar dari stadion tersebut. Kalian bisa lihat di foto atau dokumentasinya. Dan dari orang-orang yang memanjat tersebut ada banyak yang jatuh tergeletak geng, karena nggak kuat terdorong dan terdesak oleh orang-orang di belakang mereka yang sama-sama juga mau memanjat untuk keluar dari sana. Bahkan dilaporkan oleh BBC kalau ada banyak orang yang tergeletak tidak bergerak di tanah, yang mana mereka tuh udah pasrah, udah nggak ada tenaga dan bahkan udah pingsan atau mungkin yang udah nggak bernyawa. Dan yang membuat sedihnya lagi adalah beberapa dari mereka yang terbaring itu nggak bergerak sama sekali, dan mayoritas yang nggak bergerak ini adalah bocil-bocil di bawah umur yang nggak tahu deh, kayaknya udah lewat gitu. Dan ini benar-benar total chaos baik di dalam maupun di luar stadion. Lalu geng, berdasarkan dari informasi yang gue dapatkan, ternyata di waktu insiden tersebut terjadi, ada 6 mobil polisi di sana yang menjaga pintu masuk rumah sakit tempat para korban dirawat. Mereka hanya mengizinkan staf medis masuk ke rumah sakit, sementara yang lain diminta kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Nah, seorang dokter yang ada di sana meminta namanya tidak disebutkan saat dia memberikan informasi kepada media. Nah, dokter ini bilang kalau jasad manusia berjejeran sejauh mata memandang di rumah sakit tersebut. Jadi berjejer bener-bener nggak habis-habis itu. Mayatnya banyak banget. Dan ada banyak juga yang tergeletak di lantai lorong-lorong. Bahkan kamar jenazah di sana sampai penuh. Nah jadi fenomena ini bukan lagi sebuah tragedi biasa, tapi udah mirip kayak bencana. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
Nah, sebelum gue kasih tahu seberapa banyak korban yang harus mengalami nasib naas akibat insiden ini, gue mau ngasih tahu kalian dulu nih, kalau peristiwa tersebut gak berhenti sampai di situ, geng. Nah, jadi setelah kejadian ini, ternyata ada orang-orang yang kalau di banyak media nih ya, disebut sebagai demonstran. Dan mereka itu ternyata dilaporkan membakar kantor polisi yang ada di daerah Nzerekore. Tapi, informasi terkait kapan tepatnya para demonstran ini membakar kantor polisi itu ya kurang dipublish di media. Apakah setelah kejadian tersebut atau maksudnya masih di hari H atau justru setelahnya, misalkan keesokan paginya. Nah, tapi kalau dari media DW dikatakan, televisi pemerintah Guinea bilang kalau beberapa pemuda itu membakar kantor polisi semalam. Jadi bahasanya tuh tadi malam. Dan kalau gue simpulkan, sepertinya aksi bakar kantor polisi ini masih terjadi di hari yang sama di waktu kejadian. Tapi pas malamnya gitu, geng. Dan selain itu ternyata akses internet di wilayah tersebut juga sudah dibatasi. Nah, biasanya nih ya, kalau akses internet dibatasi supaya kejadian ini tidak bisa diviralkan ke dunia internasional atau secara global. Dan menurut gue ini adalah sebuah hal yang mengerikan banget, karena mereka itu ya seperti di dalam tempurung yang tidak boleh ketahuan oleh siapapun, dan pemerintah mereka itu bisa melakukan apapun kepada masyarakatnya secara semena-mena tanpa diketahui oleh dunia internasional. Terus geng, singkat cerita masih di hari yang sama, pemerintah setempat Guinea itu menyatakan kalau setidaknya ada 56 orang yang tewas akibat dari insiden tersebut. Dan Perdana Menteri Guinea yang bernama Bahouri, nah itu dia menyampaikan belasungkawa, dan dia juga disebut berjanji untuk memberikan dukungan medis serta psikologis penuh kepada semua yang menjadi korban di dalam kasus ini. Meskipun gak dirincikan bakal seperti apa alurasi bantuannya tersebut, namun si Perdana Menteri ini yang bernama Bahouri juga bilang kalau pihak berwenang sekarang sedang melakukan penyelidikan untuk mencari siapa yang mesti bertanggung jawab. Padahal pelakunya juga ya pihak yang berwenang tersebut ya, pihak pengamanan alias polisi yang ada di sana. Nah, lalu geng, Federasi Sepak Bola Guinea juga menyampaikan belasungkawa atas insiden ini dan menyebutkan sepak bola seharusnya menyatukan hati dan bukan menyebabkan tragedi seperti ini. Masih ingat nih geng, sama pihak ANAD, ANAD, yaitu The National Alliance for Alternation and Democracy. Nah, mereka ini kan pihak oposisi geng. Jadi mereka ini tiba-tiba menyatakan bahwa pihak berwenang mempunyai tanggung jawab besar atas peristiwa-peristiwa serius ini. Dan mereka ini menyebutkan, sama kayak yang gue ceritakan di awal tadi, kalau turnamen olahraga ini sebetulnya diadakan untuk mendukung ambisi politik dari Doumbouya yang dianggap ilegal dan tidak pantas. Alias pihak ANAD ini bilang kalau Mamadi Doumbouya itu ngadain turnamen buat membangun citra dia, yang intinya karena dia ngincer posisi presiden resmi di Guinea setelah pemilihan nanti. Nah, itu kan jadi perkataan dari orang-orang yang sekiranya signifikan dalam insiden tersebut. Nah, kemudian geng, pada tanggal 2 Desember, pos pemeriksaan didirikan di seluruh kota dan sebagian besar toko yang ada di sana tutup. Jadi perekonomian cukup tersendat di saat itu. Para tentara juga ditempatkan di rumah sakit tempat para korban luka dirawat oleh pemerintah setempat. Dan atas insiden ini, pemerintah di sana juga mengadakan 3 hari untuk berkabung mulai dari tanggal 3 Desember. Nah, terus kita balik lagi nih geng. Sebelumnya, gue sudah menjabarkan kalau total korban dari insiden kerusuhan sepak bola tersebut berdasarkan informasi dari pemerintah setempat adalah 56 orang. Nah, tapi geng, kalau The Collective of Human Rights Organization of the Nzerekore Region alias organisasi HAM yang ada di Guinea itu bilang mereka sebenarnya ada lebih dari 135 korban yang tewas dalam insiden kerusuhan sepak bola tersebut, dan mayoritas di antara para korban itu adalah anak-anak. Dan berdasarkan keterangan organisasi ini, mereka ini mengumpulkan informasi dari rumah sakit, pemakaman, saksi di stadium, serta keluarga para korban, masjid-masjid, gereja-gereja, sampai media lokal. Nah, semuanya mereka dapatkan info dari sana. Jadi bisa jadi mereka itu mendapatkan info yang valid. Dan disebutkan juga ada 50 korban lagi yang masih hilang dan belum ditemukan. Nah, ini kemana mereka semua? Dan organisasi ini menyalahkan security force alias pasukan keamanan dan termasuk polisi setempat yang ada di sana yang malah menembakkan gas air mata di tengah kericuhan kepada penonton. Ini fix banget sih. Ya sama banget atau mirip dengan yang ada di Indonesia. Organisasi tersebut juga menyalahkan pasukan keamanan yang ada di sana yang lebih memprioritaskan perlindungan terhadap pejabat daripada penonton. Dan sebelumnya juga gue udah jelaskan kalau ada jurnalis yang bilang kalau ada mobil-mobil polisi yang memblokir pintu keluar stadion. Nah, organisasi ini juga mengkritik hal tersebut. Kok bisa polisi melakukan hal itu? Throw water bottles and rocks on the pitch. Security forces responded by firing tear gas onto fans in the stands.
Jadi intinya, organisasi HAM ini merasa bahwa tindakan pasukan keamanan tidak proporsional dan tidak memperhatikan keselamatan penonton yang berada di stadion. Di sisi lain, aliansi oposisi yang bernama The Living Force of Guinea atau disingkat dengan FVG itu sampai membuat statement bahwa total korban ada sekitar 100-an orang. Sementara The High Council of the Diaspora, mereka juga mempublikasikan pernyataan bahwa ada sekitar 300 korban yang sebenarnya tewas. Jadi yang diberitakan di media itu tidak sesuai. Dan sebagian besar yang tewas itu adalah yang masih kecil-kecil dan juga para remaja. Serta ratusan orang juga terluka dan beberapa di antaranya mengalami luka yang sangat serius. Nah, ini benar-benar mengerikan banget, geng. Terus geng, di sisi lain, pemerintahan Guinea sana itu lewat menteri hukum mereka seperti langsung membuat peringatan untuk orang-orang yang menyebarkan atau mempublikasikan informasi terkait jumlah korban yang menurut mereka pihak pemerintah di sana belum terkonfirmasi. Semuanya bakal ditangkap tuh. Tapi kalau ada insiden kayak begini, memang terkait jumlah korban yang terdampak lebih kredibel kalau kita percaya kepada organisasi independen. Kalau mendengarkan informasi dari media atau pemerintah langsung, kayaknya bakal nggak sesuai gitu, bakal jomplang dengan kenyataan. Dan setidaknya dari sini kita bisa lihat kalau intinya korbannya itu ada ratusan, bukan puluhan seperti yang diberitakan. Nah, siapa tahu karena ini lagi disorot media internasional, pemerintah di sana tidak mau ketahuan banyaknya korban supaya tidak menjatuhkan citra pemerintahan mereka. Apalagi sekarang Guinea juga lagi sangat sensitif karena mereka saat ini dipimpin oleh pemerintah junta militer tadi. Nah, tapi sebenarnya selain jumlah korban yang bisa dikatakan ternyata ada ratusan, ternyata ada fakta yang turut bikin ngeri juga nih geng, untuk orang-orang yang ada di Guinea ini. Yaitu sebenarnya berdasarkan Federasi Sepak Bola Afrika yaitu CAF, Guinea ini termasuk ke dalam negara yang saat ini sedang dilarang untuk mengadakan pertandingan sepak bola internasional karena venue atau stadion mereka tidak memenuhi standar internasional. Dan berdasarkan keterangan dari jurnalis lokal NZR Kore yang bernama Paul Sakofogi, stadion yang dipakai untuk turnamen sepak bola yang terjadi kerusuhan di sana ternyata merupakan stadion yang proyeknya belum selesai dibangun, padahal sudah dibuat dari beberapa dekade yang lalu. Nah, jadi kacau banget memang negara ini. Oke geng, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai insiden kerusuhan sepak bola di Guinea yang menyebabkan ratusan orang tewas. Yang kalau menurut gua, terlepas dari unsur perpolitikan dan kelalaian yang ada di sana, gua rasa pemerintah setempat yang ada di sana juga mesti usut tuntas hingga ke akar-akarnya siapa saja yang mesti bertanggung jawab atas insiden mengerikan ini. Dan yang jelas, korban itu harus mendapatkan keadilan dan kompensasi yang seadil-adilnya. Dan sebenarnya insiden ini juga mengingatkan gua terhadap kasus tragedi yang ada di Indonesia. Tadi gua udah minta kalian untuk menebak, dan kali ini mungkin saatnya gue sebutkan, yaitu tragedi Kanjuruhan. Nah, ngomong-ngomong, kalau kalian mau tahu tentang tragedi Kanjuruhan, kalian bisa cek video gue yang satu ini. Banyak supporter lain yang ikut masuk ke dalam lapangan. Ketahui hal tersebut, akhirnya pihak keamanan langsung bergegas mengamankan pihak official serta pemain Arema FC di saat itu. Nah, seperti yang terlihat di dalam video ya geng, yang dimana terlihat hampir ratusan dari supporter berhasil masuk ke lapangan hijau melampiaskan kekecewaan mereka. Gue nggak habis pikir gitu ya, kenapa kok mau di sini ataupun di luar negeri gitu. Kok ada ya kerusuhan yang tidak terduga kayak gini dan solusinya itu malah ditembakin gas air mata kayak gini. Ya makin rusuh yang ada dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Dan seharusnya ya ada semacam perencanaan dan mitigasi resiko dulu. Pokoknya ya jangan pakai gas air mata lah sebagai opsinya. Kayak nggak ada solusi lain aja gitu. Misalkan nih kalau kasus Guinea ini kan bisa dari awal mitigasi resiko dengan cara pakai stadion yang lebih proper atau yang lebih layak. Ya intinya dari awal sudah ada mitigasi dan perencanaan yang matang. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.